Selamat datang di Radix. Sesaat lagi, kamu akan mendengarkan obrolan dari segmen Ruang Tamu. Kamu bisa mendengarkan sambil berbaring, menyetir, bahkan makan sekalipun. Selamat mendengarkan. Dalam episode 2 segmen Ruang Tamu kali ini, saya telah ditemani oleh salah satu musisi Kota Malang yang sebelumnya telah melakukan perjalanan pra-album dan perjalanan album dari Nova Root, yaitu Kala Tidak pada bulan November sampai Januari tahun lalu. Telah bersama saya Bung Zak ARK. Halo Bung. Halo Mas Dandi, apa kabar? Seharusnya saya yang bertanya. Oh iya. Gimana kabarnya? Gimana ya? Alhamdulillah sehat selalu. Boleh dong menyapa para pendengar Radix di rumah sekaligus perkenalkan. Halo teman-teman, saya di sini Zak Ark, yang sebelumnya biasa dipanggil Kabul ARK. Kebetulan saya sudah berganti nama panggung, nama panggung. Ya sebetulnya nama saya sendiri sih. Ya karena memang saya merasa nama pemberian orang tua itu juga nggak main-main, nggak sembarangan mereka mengasih kita nama, jadi ya saya pergunakan sebaik mungkin. Ini ya gitu. Jadi saya di sini sekarang menjadi Zak Ark. Itu gimana tuh ceritanya? Susah gak sih ya namanya kan Zaki ya, nama asli Zaki. Tapi orang-orang di Malang kenalnya Kabul gitu loh, ketika dia naik ke atas panggung untuk main musik. Nah, bagaimana tuh nge-rebranding nama sendiri tuh? Nge-rebranding nama panggung untuk, kan orang-orang udah kenalnya Kabul. Mungkin sebagian besar yang tidak mengenal secara intim, gak ada yang tahu nih Zaki ini siapa, taunya Kabul. Jadi ya sempat setelah tur kemarin sempat bikin sebuah acara panggung konser tunggal nih. Untuk mendeklarasikan nama baru saya, intinya gitu. Jadi kemungkinan dari situ kita mencoba memperkenalkan diri baru. Oh, berarti rebrandingnya melalui konser langsung ya? Melalui konser langsung kemarin. Oke, sekaligus nyambung dengan obrolan kita selanjutnya. Kemarin itu perjalanannya apa aja sih? Dari November sampai Oktober sampai Januari ya? Iya, kurang lebih dari 36 hari. 36 hari di perjalanan. Dari start Surabaya, Sidoarjo sampai ke Jawa Barat, Losari. Pulau Jawa ya? Pulau Jawa. Itu perjalanan tentang apa tuh? Sebenarnya nggak nyangka juga sih. Rezeki juga bagi saya, soalnya saya juga di kondisi udah sedikit banyak waktu untuk melakukan perjalanan. Dan saya rasa untuk melakukan perjalanan sendiri, tur sendiri itu juga butuh banyak persiapan yang nggak mudah juga, apalagi soal tur mandiri gitu. Jadi waktu itu dikasih kesempatan sama Mbak Novanya untuk awalnya kita satu panggung di acara Kaset Tour Day di Malang waktu itu. Habis itu ditawarin ayo bikin video klip. Setelah itu terjadilah obrolan rencananya Mbak Nova motor. Oh bolehlah. Besok kita ngobrol lagi. Nggak nyangka 3 hari kemudian setelah take video di Pasar Kebalen sama teman-teman waktu itu ditawarin, terus saya pertimbangkan beberapa jam kemudian saya iyakan. Ya udah kita berangkat terus. Wah ini seru banget nih, nggak nyangka aku bisa ikut tur kayak gini. Aku boleh bikin sesuatu lah ya, harus dong, kamu harus tetap produktif gitu. Mbak Nova support jadi juga, nggak hanya sekedar menemani nggak hanya sekedar menemani. Wah seru nih gitu, aku boleh dong saya bawa gitar gitu. Berarti ini sangat mepet ya saat itu ya? Mepet banget, dan ya hitungan hari 3 hari kurang lebih waktu itu. Ya itu akhirnya sebelum memutuskan untuk ikut. Untuk memutuskan ikut, Mbak Novanya itu ngabarin saya siang, saya baru kasih keputusan sore kalau nggak salah. Karena waktu itu memang saya masih ada tanggung jawab mau
Selesai sidang. urusan. Oh, sidang, oke. Mau sidang. Nah, ternyata setelah saya eh, diskusi sama beberapa dosen, akhirnya bisa diundur. Hmm. Ya, Oh, berarti musik tetap menjadi hal yang paling utama oh ya? ya, jangan sampai Akademisi bermusik mengganggunya. mengganggu saya dalam huru hara. Oke, setelah itu ikut perjalanan dengan Mbak Nova. Mbak Nah, dalam Nova. perjalanan itu ngapain aja sih? Dan Terus, dengan Mbak Nova dikasih kesempatan apa aja? ya alhamdulillah saya dikasih beberapa panggung, terus dikasih banyak banget sih sepertinya kayaknya Sebagai opener gitu ya? ya Pembuka musiknya ya? beberapa apa acara di situ kebetulan saya buka Mm-mm. sebelum Mbak Nova perform. Ya buat saya pribadi sih sangat apa ya, ya seneng banget gitu loh kita bisa main di apa di luar kota, terus ditonton Dengan ya orang-orang baru ya? orang-orang baru, terus kita dapat teman-teman baru dan pastinya apa referensi dan ilmu-ilmu baru di situ karena teman-teman baru pasti apa ya pasti punya intinya setiap ketemu orang baru mau kayak gimana pun kita pasti punya pengalaman baru intinya kayak gitu. Coba kalau kita kilas balik jauh ke belakang ya, sebenarnya Bung Zaki ini udah bermusik berapa lama sih sebelum pada akhirnya dapat kesempatan ini yang Mbak Nova percayakan untuk menemaninya? Sebenarnya kenal Mbak Nova sendiri juga dari sejak kurang lebih 2013 lalu waktu saya masih aktif di sebuah warung dan di situ Mbak Nova juga sering main dan kalau deketnya ya baru-baru sebelum perjalanan tur dan sampai tur terjadi itu baru kerasa sangat deket bahkan kayak lebih dari Temen lama ya? kakak gitu ya kayak udah kenal lama gitu karena ya memang asik sih orangnya gitu dan saya juga nggak apa ya kayaknya sosok yang sangat apa ya Baik hati. baik hati banget gitu loh sabar gitu kita nggak tahu soalnya jujur saya jarang banget nemu temen yang bisa apa ya ngomong apa istilahnya marahin saya lah kok kamu tuh salah kayak gini tuh sebenarnya saya butuh gitu loh Dan Mbak Nova ada dalam posisi ada itu. dalam itu jadi dia bisa kadang apa kadang wih kamu nggak enak kayak gini harus kayak gitu ngasih solusi nggak cuma nyalain aja gitu loh jarang sekali saya menemukan eh, sahabat dan teman seperti itu jarang sekali gitu loh jadi sangat merasa nyaman gitu loh kayak gitu. Tapi menurutmu perjalanan kemarin itu penting nggak sih dalam dalam karir bermusikmu saat ini mungkin dan mungkin hingga ke depannya? Iya sangat penting bahkan ya hampir semua saya rasa dalam hal musik tur itu sebuah apa ya sebuah dah ibarat di muslim sebuah naik haji kan Nah, sangat-sangat sakral ya. sangat-sangat sakral dan itu nggak mudah apalagi untuk penggiat seni musik seperti kita persiapan dan segala macamnya itu nggak semudah yang kita tonton di apa TV atau di segala macamnya persiapan tur itu sangat wah nggak main-main lah gitu. Apalagi persiapannya bukan yang grup musik mewah ya, Nah, ya yang itu punya tadi. banyak kru. Kita ya saya di perjalanan kemarin di tur Napatilasnya Mbak Nova itu ya selain saya driver nyupir di venue juga apa main juga nata panggung nyiapin Mbak Nova motret kadang juga ngevideo jadi ya semua bisa selama tenaga saya masih bisa ya alhamdulillah jalan semua sampai titik terakhir ya. Berarti ini salah satu pertanyaan penting nih dan mungkin yang kadang-kala luput diperhatikan oleh musisi-musisi yang lainnya. Gimana sih cara mengontrol stamina, mengelola stamina agar tetap fit? Ya, Bung Zaki nyupirin kan Mbak Nova, nemenin dia, nata panggung, juga jadi openernya, juga kadang-kala ngevideo. Ini gimana tuh? Semua dirangkap jadi satu tugasnya. Iya. Apakah di jalan nge-gym? Enggak juga ya. Padahal pas selesai manggung juga ikut ngobrol dan nemani ngobrol kadang tetap juga begadang sampai juga ya setelah berbegadang juga tapi ya
nggak tahu fisik ya mungkin karena energi dari lingkungan itu nyaman ya. Soalnya saya juga nggak seberapa, bukan olahragawan yang setiap hari rutinitas dengan nge-gym atau apa, enggak ya. Saya juga olahraga, kadang juga lari atau apa setiap bangun tidur atau apa. Cuman dengan rutinitas yang terlalu untuk olahraga nggak juga sih. Intinya saya punya apa ya? Selama kita berpikir jernih, energi positif datang, ya kesehatan itu akan mengikutin gitu. Berarti kemarin itu karena atmosfer dari lingkungannya iya, ya? atmosfer lingkungan sangat menentukan lah intinya. Dalam segi apapun gitu, nggak cuman di ini aja. Tapi kalau menurut pribadi Bung Zaki sendiri, musik dan perjalanan itu apa sih? Arti dari musik dan perjalanan, Musik dan perjalanan. Ya karena saya jujur ya, membuat sebuah lagu itu juga nggak mudah gitu loh. Butuh, apalagi lagu untuk saya yang di kapasitas bermusik itu bukan dari latar belakang yang sekolah musik atau segala macam. Saya lebih sering langsung mengamati sekitar, mengamati sekitar, mempelajari sendiri. Karena ketika kita ngelihat sesuatu, merespon sesuatu, mengaplikasikannya, macam yang lagi viral di TV kemarin. Itu nggak mudah gitu loh. Kita merasakan, apalagi ya kebetulan juga waktu itu saya mengalami emosi dan tekanan dari beberapa lingkungan saya pribadi yang akhirnya banyak menimbulkan opini yang saya tuangkan ke beberapa lirik saya dan saya aplikasikan lewat lagu gitu loh. Wah, itu energinya nggak karu-karuan, Mas. Kadang saya juga ya manusia ya, sampai kadang nangis juga ngerasain gitu loh. Dalam berkarya itu gitu loh. Jadi nggak mudah banget gitu loh. Berarti perjalanan yang kemarin itu sangat mempunyai arti penting ya untuk bermusiknya. Banget. Dan itu harus terulang. Harus terulang lagi, dan karena berarti harus terulangnya tanpa Mbak Nova dong. Harus lebih swasembada sendiri dong. Pastinya kayak gitu nantinya. Nanti masih direncanakan lah. Dalam perjalanan kemarin ada peristiwa yang sangat-sangat musikal nggak? Misalnya lagi di jalan tiba-tiba dapat ide nih untuk lirik lagu atau ide untuk konsep lagunya. Ya hampir di setiap pas saya latar belakang memang praktisi. Kalau nggak melakukan sesuatu susah sekali. Berarti Bung Zaki ini bukan tipikal pemusik yang diem ngerokok ngopi di kamar. Nggak bisa saya menghayal dan menemukan ilham. Nggak bisa saya. Harus melihat sekitar ya. Harus melihat sekitar, dan ya memang di perjalanan saya pribadi setiap jalan kemanapun itu pasti ngelihat dan ngerasain apa ya, tiba-tiba ingat sesuatu gitu tuh, tulis. Nah itu pas dapatnya tulisnya gimana tuh, di HP kah, di kertas? Saya maksimalkan handphone gadget saya gitu, langsung saya tulis. Nanti ya hampir berapa titik ya kemarin. Saya awal dari pertama dapat ilham, wahyu, berarti kita harus percaya kalau musisi itu adalah nabi, kan dia menangkap ilham. Nabi itu kan bahasa Arab ya, kalau nggak salah nih. Pengabar berita ya. Pengabar berita kan, kita menyampaikan. Dia menangkap dan menyampaikan. Menangkap dan menyampaikan gitu loh. Nggak ada, kayaknya semua nabi melakukan perjalanan, hijrah dan segala macamnya kurang lebih ya. Sayangnya waktu zaman nabi nggak ada gitar. Nah. Tapi kalau itu kita lanjut bahaya ya. Berbahaya. Lanjut yang tadi daftar. Iya, ada berapa ide tuh yang didapatkan tuh? Sebelumnya saya memang udah menulis beberapa lirik, cuman untuk mendapatkan dinamika bermain musiknya juga nggak gampang juga, tiba-tiba lewat gitu, terus ya spontan aja. Itu awal saya didapet di Sidoarjo, di rumah Joglo kalau nggak salah, sempat bikin. Itu pas ngapain tuh? Ya pas selesai perform di Sidoarjo, terus kita dikasih kesempatan singgah di salah satu rumah teman Mbak Nova. Di situ ya tiba-tiba lewat aja, terus wah ini asik nih. Kebetulan saya udah ready kamera dari kemarin. Ya langsung saya bikin tag di situ. Dalam perjalanan juga langsung saya upload di situ. Biar gak lupa ya? Ya memang saya
ya biasalah biaya produksi untuk bermusik itu untuk kita mendapatkan sound yang bagus yang mungkin enak didengar juga nggak mudah gitu. Sebagai musisi pun jarang yang multitasking untuk bisa recording segala macam. Iya, iya, iya. Kebetulan saya terbatas juga ya mempelajari juga, cuman kurang begitu pede saya untuk membuat semuanya sendiri itu kurang begitu pede itu. Jadi ya saya save langsung aja di channel YouTube saya gitu. Bisa saya bikin, saya kasih deskripsi ini saya tulis di sini. Langsung saya upload aja gitu jadi intinya. Nah, biar para pendengar Radix di rumah atau dimanapun mereka berada nggak penasaran nih mengenai apa yang Bung Zaki sudah dapatkan ketika di perjalanan, boleh dong dimainkan satu judul ya yang paling membuat Bung Zaki ini terkesan. Wah, sepertinya semuanya terkesan, tapi energi yang saya keluarkan paling banyak ada di sebuah lagu Perjalanan dan Sebuah Nama. Oke. saja aku tenggelam di lamunan himpitan harapan. Ku berjalan lalui kenyataan yang membuka jalan pikiran. Terima kasih untuk sebuah nama. Terima kasih untuk mimpimu. Terima kasih untuk hati yang luka. Terima kasih untuk semangat baru. Terus berarti mencoba mengejar mimpi di sisa usia yang tak tahu lagi, karena hidup tak selama yang diinginkan. Nasihat terbaik adalah ingat mati. Tak perlu menunggu esok untuk berarti ikhlas memberi. Terima kasih untuk sebuah nama. Terima kasih
yang luka. Terima kasih untuk semangat baru. Asik. Begitulah, Bung. Perjalanan sebuah nama. Perjalanan dan sebuah Perjalanan dan sebuah nama. Itu lagu tentang apa tuh? Ya sebenarnya lagu Pencarian jati diri kah? Putus cinta kah? Biar pendengar Adik sini ada clue ketika mendengarkannya, dia dalam posisi apa nih ketika putus cinta atau ketika dia lagi gusar-gusarnya tuh di rumah dan ingin keluar mencari jati diri. kompleks. Kompleks ya. Banget. Yang pasti momennya terangkat oleh apa yang saya alami pribadi sih. Pastinya perjalanan dan sebuah nama. Jadi ini memang lagu terakhir yang saya tulis dan saya bikin setelah pulang dari tour. Sehari sebelum sehari sebelum saya mengadakan panggung tunggal waktu itu sebagai salah satu tasakuranya Mbak Nova juga setelah selesai tour dengan selamat dan sampai rumah dengan kondisi bahagia. Dan saya juga sebuah acara itu intinya selain tasakuranya Mbak Nova juga saya pribadi mendeklarasikan bahwa Sekaligus ganti nama itu ya. sekaligus menjadi Zack Ark. Ini berapa lama nih mengubah lirik dan musiknya? Itu juga nggak nyangka ya, sehari sebelum konser kalau nggak salah. Terus saya ini sehari sebelum konser selesai atau sehari sebelum konser perjalanan sebuah nama itu saya dapat itu. Sebelumnya saya udah ngelis beberapa lagu yang saya tulis dalam perjalanan itu. Nanti ini saya mainkan, terus saya ceritakan saya tulis di sini, merespon tempat yang saya kunjungi, ada hal apa aja di situ. Jadi saya tulis, langsung saya bikin lagu, terus saya upload juga gitu loh. Tapi yang khusus untuk perjalanan sebuah nama itu saya tulis pas waktu sudah nyampe di Malang. Tapi dibandingkan lagu-lagu lain yang ilhamnya ditemukan di jalan, apa sih bedanya dengan yang ini? Mengapa mengkhususkan yang membuat lagu ini paling Bung Zaki senengin? Ya karena ini abstraksi dari semuanya sih. Maksudnya di antara lagu-lagu yang lain gitu loh. Kemungkinan yang pasti lagu-lagu yang lain saya merespon di tempat itu, ada apa yang saya rasakan di situ, meskipun ya dalam perjalanan situ saya memang ada konflik batin juga di Malang. Jadi terkadang meskipun orangnya di sana, pikirannya masih di sini gitu. Tapi dengan energi yang di lingkungan situ, otomatis saya menulis beberapa lirik saya juga ke-mix di situ juga gitu loh. Kecampur dengan energi yang ada di lokasi situ. Jadi gitu. Tapi proses ketika menggubah ini, apakah liriknya terlebih dahulu atau nemu nih tiba-tiba nadanya yang pas ya, kayak gimana, lalu setelah itu merangkai liriknya? Lebih sering saya tulis dulu sih. Saya Liriknya tulis dulu, tapi nggak lama juga, nggak lama dari setelah nulis. Konsep lagunya muncul. Tiba-tiba muncul aja gitu. Jadi ya hampir bareng lah gitu loh. Tapi saya awal nulis dulu sih. Ini lagu perjalanan dan sebuah nama ini bisa didengarkan di mana, Bang? Kemarin sudah sempat saya bikinin visualnya dan sudah saya unggah juga di channel YouTube saya di Zack Ark. Zack ARK ya. Zack ARK. Kebetulan ya audionya cukup lumayan. Pas kemarin ada panggung di Tuban, ada temen yang, wah ini ada alat recording keren nih, ayo coba yuk. Kita sekalian ya. Paling nggak bisa soalnya wah keren ini. Musisi indie gitu ya, ada kesempatan hajar gitu. Nggak nunggu besok gitu loh. Kedepannya nih, ada proyek apa lagi sih? Mau bikin album kah atau ada single
Yang mungkin boleh dibocorin tipis-tipis. Yang pasti kemarin udah matang sih konsepnya untuk setelah ini mau prepare mau segera recording materi semua yang sudah saya upload untuk ya intinya untuk dijadikan album ya. Untuk segera produksi sih, tapi ya dengan kondisi yang seperti sekarang ya pastinya molor lagi gitu loh. Berarti kira-kira kapan tuh pendengar Radix bisa mendengarkannya? Sesegera mungkin. Dan akan rilis dalam bentuk apa aja dan di mana saja? Ya pada umumnya aja lah, mungkin ya platform Fisik Spotify, ya? Oh, Spotify ya? Fisik, Spotify, ya umumnya seperti itulah. Yang penting ya kita membuat, ya bagi saya pribadi sih, sebuah lagu itu adalah kebetulan materi-materi yang saya alami, materi-materi yang saya tulis di sini menceritakan banyak hal yang kompleks, terutama bagi saya yang start dari untuk memutuskan merantau di Kota Malang dengan berbekal doa ibu. Di situ banyak sekali cerita yang ya harapan saya sih, tapi juga saya nggak maksa. Pesan-pesan saya dalam lagu nggak menyampaikan aku seperti ini, jangan sampailah kalian seperti ini, meskipun ya karena bagi saya pribadi berat banget gitu loh. Berat banget sendiri di sini, hanya ya ditelepon udah sholat sih. Hanya berbekal restu ibu ya. Hanya itu ya, alhamdulillah, sampai nggak nyangka juga kemarin berkahnya banyak banget. Akhirnya kemarin kan sempat konflik juga ya, beberapa laporan skripsi saya sebelum berangkat itu. Terus akhirnya pulang tiba-tiba di ACC juga, dan lulusnya juga nggak masuk akal ya. Kebetulan saya lulusnya nggak masuk akal ya. Akal juga gitu. Selain udah mahasiswa ya, bukan mahasiswa. Sisa-sisa yang harus dibuang ya. Mahasiswa, terus saya lulus diminta untuk perform di depan dosen pengampu, dosen penguji, dan beberapa ya kebetulan. Wah, kalau gitu ya saya bikin pamflet sekalian gitu, saya share di sosmed saya gitu. Ya itu nggak nyangka ini jurusan ini nyambung nggak sih, tapi kadang-kadang memang nggak masuk akal gitu loh, tapi bisa kok gitu loh, saya bisa gitu loh, karena beberapa saya sering dengar, ini susah, nggak ada yang susah selama kita mau ngapain gitu, di sininya pokok mau lah ngerjain sesuatu ya pasti bisa, buktinya saya bisa gitu loh. Iya betul, intinya kayak gitu. Nah, sebelum kita menutup sesi ini, boleh dong sampaikan menurut Bung Zaki itu musik itu apa sih? Apakah hanya sekedar rangkaian nada? Wah, kalau bicara soal perasaan, sangat kompleks. Buat saya sangat sakral sih musik itu bagi saya. Selain saya juga menulis, karena energi waktu membawakannya itu, apalagi kalau bikinan karya sendiri itu kan mencakup kejadian yang kita alami, merespon ya bagi saya ya sangat sakral gitu loh. Bagi saya pribadi, bermusik dan menulis lagu itu adalah obat gitu loh. Obat, terapi hidup ya. Terapi hidup saya. Selain ya oke lah, misal mungkin saya punya tujuan didengarkan untuk orang lain biar tidak mengalami seperti saya. Paling tidak saya menasehati pribadi saya sendiri, karena bagi saya sering kok ngomong-ngomong sendiri kalau di tempat sepi gitu. Ngajak ngomong pribadi sendiri, kon goblok, kon ngapain kon kayak gini. Kayak orang schizophrenia ya. Nggak masalah gitu. Yang penting saya nggak mengusik ke bagian orang, selesai gitu aja. Berarti musik begitu penting ya dalam hidup Bung Zaki. Bagi saya gitu. Bagi para pendengar Radix yang penasaran untuk proyek yang akan dikeluarkan oleh Bung Zaki, mungkin bisa mendengarkannya beberapa bulan lagi. Dan bagi yang penasaran dengan Bung Zaki ini siapa sih, musisi bagaimana sih, bisa dikunjungi Spotify-nya di mana? Di nama channelnya Zak Art. Kabul ARK. Kamu masih Kabul ARK. Kabul ARK. Itu kebetulan materi-materi sebelum saya memutuskan untuk bermusik sendiri. Sebelum rebranding ya. Tapi ada beberapa yang ya memang kebetulan lagu saya semua sih, cuman waktu itu masih dalam format band, jadi ada full aransemen, ada gitar, drum dan segala macam. Di situ ada 4 lagu. Oke, Spotify-nya dengan Kabul ARK. Kalau YouTube dan Instagram-nya? Zak Art.
Zak ARK. Zak ARK semuanya. Nah, bagi para pendengar Radix yang penasaran, bisa langsung berkunjung ke Spotify, YouTube, atau Instagramnya. Saya Dandi sebagai penyaji segmen. Sampai jumpa. Jangan berhenti, terus berlari. Jangan diam walau keadaan semakin mencekam. Terus maju, jangan padam. Mari berkobar, terus membakar. Bergeraklah dan bergegaslah. Usah mengeluh walaupun ya semakin gaduh. Usah mencaci negeri ini. Perlu bukti, bukan omong kosong tanpa solusi. Catat kemurut bebarengan bangun projo. Lestarekake alam dunya. Bumine ora murka. Jangan berhenti, terus